Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar IHBS Radio dan juga IHBS TV, pemirsa IHBS TV dan juga Zainal Abidin TV, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa pendengar melalui website saya ataupun melalui IHBS TV dan juga radio IHBS. Kita akan jawab satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, barakah kepada kita semuanya. Ya, fadhal Mas, mungkin pertanyaan pertama. Taib. Kewajiban orang tua terhadap anak cukup banyak. Semua itu berangkat dari dua nas. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan yang keduanya, ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba muslim yang diberikan oleh Allah tanggung jawab, kemudian meninggal dunia, saat meninggal dunia khianat terhadap tanggung jawabnya, termasuk tanggung jawab terhadap keluarga, melainkan tidak menemukan baunya surga. Dari dua nas ini kita memberikan satu penegasan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu cukup berat dan cukup kompleks. Tanggung jawab bukan hanya sekedar prestasi dunia,
bukan hanya sekedar menjadi orang berhasil dari sisi materi, tetapi harapan yang terpanjat di dalam doa kita yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu keturutan. Bagaimana kita itu mendapatkan waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di antara sekian kewajiban orang tua terhadap anak adalah ketika anak sedang terlahir. Yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara fitrah tersebut agar tetap utuh, sehat dan tidak tercemar. Yang mencemari fitrah itu ada dua, yaitu setan sama lingkungan, dan yang terutama adalah keluarga, terutama adalah orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan hal yang harus dilakukan, di antara sekian yang harus dilakukan untuk menjaga itu adalah, pertama, saat setelah lahir kita harus berikan nama yang baik. Kemudian setelah itu mencukur rambutnya dan menyembelihkan akikahnya. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahinun biaqiqatihi yudbah yaumus sabi' wa yuhallaq wa yusamma. Setiap anak tergadai oleh akikahnya pada hari ke-7. Yudbah yaumus sabi', berarti di sini disembelih hari ke-7. Wa yusamma, diberikan nama, dan yang ketiganya adalah wa yuhallaq, dicukur rambutnya. Jadi 3 hal inilah yang paling utama, paling ditekankan saat ada anak terlahir, yaitu memberi nama dengan nama yang baik. Kemudian yang keduanya, menyembelihkan akikahnya dan menyukur rambutnya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, seberat timbangan rambut itu disedekahkan berupa emas atau perak kepada fakir miskin. Ini hal yang ingin saya sampaikan kepada penanya. Adapun tata cara akikah, disembelih pada hari ke-7. Kalau anak perempuan dengan kambing 1, anak laki-laki dengan kambing 2, dan kambingnya tidak ada masalah jantan atau betina, yang penting memenuhi syarat, dan syaratnya persis seperti kambing kurban, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian dimakan sepertiga, dimakan oleh keluarganya, sepertiga disodakohkan, dan sepertiga dihadiahkan kepada fakir miskin. Dan boleh diberikan mentah, bahkan lebih afdal diberikan dengan cara matang insyaallah. Inilah cara-cara yang harus ditempuh, yang harus dilakukan bagi orang tua yang sedang mendapatkan anaknya, buah hatinya terlahir ke dunia, dan menimang buah hati yang baru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian akan memberikan satu hal yang bagus. Adapun ketika lahir, itu dianjurkan untuk berlindung kepada Allah untuk anak tersebut, seperti yang dilakukan oleh keluarga Maryam ketika anaknya terlahir, yaitu Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah ta'awud yang telah diajarkan Rasulullah SAW ketika memintakan perlindungan untuk Hasan Husain. U'idukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. Ini perlindungan yang cukup bagus. Adapun mengazankan itu jangan dilazimkan, artinya boleh diazankan, boleh tidak, tetapi melazimkan terus menerus setiap ada anak bayi diazankan,
ini kurang afdol, dan kita bisa menengahi antara dua pendapat, karena ada pendapat yang mengatakan disyariatkan adzan berdasarkan hadis yang telah disahihkan oleh sebagian ulama, namun sebagian ulama mendhaifkan. Oleh karena itu, yang paling penting kita mohonkan perlindungan bisa dengan kalimat-kalimat ta'widzat yang telah dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah, seperti u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah, atau bisa juga dengan adzan. Wallahu a'lam bishawab.